Shalom sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersuka cita akan banyaknya respon dan komentar atas video kami yang berjudul Mematahkan 10 Kutuk bagian pertama. Doa kami adalah agar lebih banyak orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan akhirnya bisa dibebaskan dari kutuk-kutuk yang mengikat serta mengalami hidup bebas dan berkelimpahan seperti yang sudah diberikan Tuhan kepada kita sejak awal penciptaan manusia. Apabila Anda belum menonton video kami yang berjudul Mematahkan 10 Kutuk bagian pertama, kami sarankan agar Anda menonton video tersebut sebelum Anda menonton video bagian kedua ini, karena ada poin-poin penting yang dibahas di video tersebut. Baiklah, mari kita memulai dengan kutuk ke-6, tidak mau mengampuni. Pertama-tama, pikirkanlah tentang pengalaman Anda sendiri sejenak. Ingatlah akan saat terakhir seseorang benar-benar melukai perasaan Anda, atau menyalahi Anda, atau mengambil sesuatu yang Anda miliki, entah itu berupa harta benda ataupun suatu kesempatan. Sekarang, apakah Anda merasa seperti ingin berlari keluar dan melakukan sesuatu yang baik kepada orang itu? Ataukah Anda merasa seperti ingin membalas dendam? Apakah Anda mempertimbangkan untuk menanggapinya dalam kelembutan, ataukah Anda berpikir untuk mendamprat dengan sejumlah kata kasar? Apakah Anda merasa ingin mengalah dan menerima situasi itu, ataukah Anda merasa ingin memperjuangkan hak-hak Anda? Jika Anda bersikap jujur, Anda barangkali lebih berpihak pada pilihan terakhir dari setiap kasus yang disebutkan di atas. Ini adalah tanggapan normal terhadap perasaan dilukai atau merasa diperalat. Satu kenyataan yang harus Anda ingat adalah seseorang yang memendam sikap tidak mengampuni pasti selalu kalah. Tanpa mempedulikan betapa besar kesalahan yang mungkin telah dilakukan orang lain, menolak untuk mengampuni berarti menuai kebinasaan dalam kehidupan. Ketika Anda memutuskan untuk tidak mengampuni seseorang, hal itu akan mempengaruhi hubungan-hubungan Anda dengan orang lain maupun dengan Tuhan. Hal itu juga dapat menghalangi Anda untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Berbicara mengenai pengampunan, tempat terbaik untuk memulainya adalah dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 6 ayat 9-15. Perikopnya adalah tentang doa Bapa Kami. Peristiwanya terjadi pada saat murid-murid Tuhan Yesus minta untuk diajarkan bagaimana cara berdoa. Dalam Matius 6 ayat 9-13, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan bahwa meskipun setiap subjek yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa Kami ini sangat penting, namun Ia menekankan masing-masing dari subjek tersebut hanya satu kali. Ketika Tuhan Yesus berkata,
Amin. Di akhir ayat 13, dia kembali kepada pelajaran mengenai pengampunan di dalam ayat 14 dan 15. Dua ayat sekaligus, sehingga hal pengampunan ini pastilah merupakan subjek yang sangat penting. Matius 6 ayat 14-15 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Anda mungkin memberikan perpuluhan, bahkan mendukung persembahan misi, tetapi tampaknya tidak bisa mendapatkan sebuah terobosan dalam hidup Anda. Hal ini mungkin disebabkan Anda belum mengampuni seseorang sehingga berkat Anda terhalang. Matius 5 ayat 23-24 berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Jika Anda membawa persembahan Anda ke mezbah dan mengingat bahwa Anda dan saudara Anda sedang marah satu sama lainnya, tinggalkanlah persembahan Anda dan pergilah berdamai dengan saudara Anda. Setelah Anda berdamai, maka kemudian Tuhan akan memberkati persembahan Anda. Apabila Anda tidak berdamai, maka hal itu akan menjadi penghalang rohani atas persembahan Anda. Persembahan Anda tidak diberkati untuk membawa Anda kepada tuaian yang telah dijanjikan Tuhan. Jadi, sahabat-sahabatku yang terkasih, kita harus mengampuni, bukan demi orang yang telah berbuat salah kepada Anda, namun lebih kepada kepentingan Anda sendiri, agar doa-doa Anda didengar oleh Tuhan, persembahan Anda diterima oleh Tuhan, dan berkat-berkat Anda tidak terhalang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saya datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah saya karena sikap saya yang tidak mau mengampuni. Sekarang saya melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti saya, dan saya mengampuni mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Poin yang ketujuh, tidak menghormati orang tua. Di dalam Keluaran 20 ayat 12 berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Menghormati orang tua adalah perintah kelima dari 10 hukum yang diberikan oleh Allah sendiri. 4 perintah sebelumnya berkaitan dengan Tuhan, tetapi perintah kelima sampai ke-10 berkaitan dengan manusia. Menghormati orang tua pastilah merupakan suatu hal yang penting, sehingga Tuhan menempatkannya sebagai perintah pertama yang berkaitan dengan manusia. Tuhan Yesus sendiri memberikan kita suatu teladan yang indah mengenai menghormati orang tua. Salah satu dari hal-hal terakhir yang Dia lakukan sebelum Dia mati di kayu salib adalah meninggalkan instruksi untuk merawat ibunya. Yohanes 19 ayat 25-27, "Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, 'Ibu, inilah anakmu.'
Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tuhan Yesus saat itu sedang sekarat. Kita tidak dapat membayangkan penderitaan fisik dan rohani yang dialaminya. Namun, dengan semua hal yang ditanggungnya tersebut, Tuhan Yesus masih mengingat ibunya. Kolose 3 ayat 20 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Juga di dalam Efesus 6 ayat 4, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Meskipun kita diminta untuk menghormati orang tua, namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu kita harus menghormati orang tua yang memimpin kita di jalan Tuhan. Tentu saja jika orang tua meminta anaknya untuk melakukan sesuatu yang ilegal atau keluar dari jalan Tuhan, instruksi ini tidak berlaku. Kita harus lebih mengasihi Tuhan dibandingkan orang tua kita. Efesus 6 ayat 1-3 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa ada janji berkat yang mengikuti perintah untuk menghormati orang tua, yaitu berbahagia dan panjang umur di bumi. Kebalikannya berlaku sama, yaitu kutuk apabila tidak menghormati orang tua adalah tidak berbahagia dan pendek umur di bumi. Nah, bagaimana caranya kita menghormati orang tua kita? Matius 15 ayat 4-6 berkata, "Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Pertama-tama, peliharalah orang tua Anda. Berilah kepada mereka apa yang dapat Anda berikan, terutama uang, kasih, dan perhatian. Berikan uang, karena mereka sudah tua dan tentu saja tidak dapat menghasilkan uang lagi untuk penghidupan mereka. Berikan kasih dan perhatian, karena di masa tua mereka, anak-anak sudah dewasa, sudah menikah, memiliki keluarga sendiri, dan meninggalkan mereka. Tentu saja orang tua akan merasa kesepian dan kurang kasih serta perhatian. Kunjungilah mereka apabila memungkinkan, atau setidaknya telepon mereka sesering yang Anda bisa. Janganlah mengutuki ayah atau ibu Anda. Lakukanlah hal ini agar hidup Anda diberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, saya berjanji untuk menghormati ayah dan ibu saya. Saya menghancurkan setiap kutuk dari keluarga saya dan saya sendiri oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Poin yang ke-8 adalah aborsi atau dosa pembunuhan.
Dalam Amsal 6 ayat 16-19, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Dalam Mazmur 10 ayat 1 berkata, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu di dalam waktu-waktu kesesakan?" Juga di dalam Mazmur 10 ayat 8, "Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah." Penumpahan darah orang yang tidak bersalah dapat menyebabkan Tuhan berdiri jauh-jauh dan menyembunyikan dirinya. Demikianlah yang dikatakan oleh Daud. Hal ini merupakan hal yang dibenci Tuhan, sehingga menjadi kutuk bagi orang yang melakukannya. Dosa pembunuhan dapat menghalangi berkat Anda. Di dalam Kejadian 4 ayat 8-12, kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Saat kita mengetahui bahwa Tuhan membenci pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah, kita harus setuju bahwa tidak ada yang lebih tidak bersalah, lebih tidak berdaya daripada seseorang anak yang tidak dilahirkan. Mazmur 139 ayat 13-16 berkata, "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya." Di luar aborsi yang dilakukan karena kasus pemerkosaan atau bahaya yang dapat mengancam kesehatan sang ibu jika dia terus melanjutkan kehamilan, pada umumnya aborsi dilakukan untuk kenyamanan diri, untuk menghindari kewajiban memelihara dan membesarkan seorang anak. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa setiap anak sejak dari dalam kandungan ibunya sudah dibuat dengan dahsyat dan ajaib. Tuhan telah menuliskan rencana bagi setiap anak tersebut. Aborsi memaksakan anak tersebut tidak mencapai tujuannya yang telah dituliskan oleh Tuhan. Dalam Wahyu 21 ayat 8 berkata, "Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji,
orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Juga di dalam Wahyu 22 ayat 15 berkata, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Selain kutuk terpisah dari Tuhan dan berkat yang terhalang, seorang pembunuh juga tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Namun demikian, sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apabila telah terjadi aborsi atau dosa pembunuhan yang Anda lakukan, percayalah bahwa Tuhan kita yang Maha Pengampun itu pasti mengampuni dosa kita dan menghancurkan semua kutuk yang mengikutinya apabila kita mengaku dosa-dosa kita dan sungguh-sungguh bertobat. Dalam Yesaya 1 ayat 18-19 berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saya datang kepadamu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saya memohon darah Tuhan Yesus atas hidup saya dan keluarga saya. Ampunilah saya karena telah melakukan dosa pembunuhan yang begitu Engkau benci. Sekarang saya mengakui dosa-dosa saya dan bertobat atasnya. Saya juga mengklaim bahwa setiap kutuk yang terjadi akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah dihancurkan saat ini juga dalam setiap area kehidupan saya dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kesembilan, legalisme. Legalisme dalam bibleinfo.com diartikan sebagai menempatkan peraturan-peraturan di atas Allah dan keperluan-keperluan manusia. Contoh nyata legalisme terdapat di dalam kisah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh di hari Sabat. Matius 12 ayat 9-13 berkata, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seseorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh di dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Dari kisah di atas bisa diketahui bahwa orang-orang Farisi memegang tradisi legalisme, yaitu tidak boleh melakukan apapun pada hari Sabat, termaksud menolong seorang manusia. Namun Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih karunia melebihi legalisme atau peraturan-peraturan. Jika demikian, apakah hukum Taurat seperti jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri ditiadakan karena
kita telah berada di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Polisi akan menangkap Anda apabila melakukan hal-hal tersebut. Pasangan Anda akan marah apabila Anda bersinah. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Di dalam Matius 5 ayat 17-20 berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan tidak menghilangkan hukum Taurat, melainkan memampukan kita untuk menjalaninya. Kita tidak melakukan hal-hal baik untuk diselamatkan. Kita melakukannya karena kita telah diselamatkan. Tidak mematuhi hukum Taurat akan menghalangi berkat Tuhan. Namun melakukan hukum Taurat secara kaku tanpa mempertimbangkan kasih karunia Tuhan akan mendatangkan kutuk. Hal ini bisa membuat kita jatuh kepada usaha untuk memperoleh keselamatan dengan hasil usaha kita sendiri. Dalam Galatia 3 ayat 10-14, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Juga di dalam Galatia 2 ayat 16 berkata, "Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat." Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini saya menghancurkan kutuk legalisme dalam hidup saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku dengan mulut saya dan percaya dalam hati saya bahwa saya diselamatkan oleh kasih karunia. Saya akan melayani-Mu dengan segenap hati saya, karena Engkau mengasihi saya bukan untuk mendapatkan kasih-Mu.
saya menghancurkan semua kutuk agamawi atas hidup saya dan keluarga saya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Poin yang terakhir yaitu rasisme dalam gereja. Rasisme atau rasialisme di dalam kamus lengkap bahasa Indonesia berarti prasangka berdasarkan keturunan bangsa. Paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul. Di Indonesia terdapat ratusan denominasi gereja yang masing-masing gereja memiliki kepercayaan dan aturannya masing-masing. Terlepas dari semua kepercayaan dan aturan tersebut, kita harus mengakui bahwa pengetahuan kita akan firman Tuhan sangat terbatas. Tidak seorang pun dari kita yang dapat mengerti dengan sempurna. Ketika nanti kita berada di sorga dan bertemu dengan Tuhan Yesus, barulah kita bisa mengerti dengan sempurna semua firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 12 berkata, "Karena sekarang kita melihat di dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal." Apakah kita setuju bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Dia mati bagi dosa-dosa kita, bahwa Dia bangkit lagi, dan bahwa siapapun yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan? Maka itu berarti kita adalah satu keluarga. Di denominasi manapun Anda bergabung, Anda seharusnya bangga bergabung dengan denominasi itu. Tetapi jika bergabung dengan denominasi yang memisahkan kita dari tubuh Kristus lainnya, kita seharusnya menjadi malu. Matius 12 ayat 25, "Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan." Gereja harus bersatu untuk mendemonstrasikan kepada dunia bahwa kita semua adalah murid-murid Kristus yang saling mengasihi terlepas dari denominasi apapun. Bukan dengan salib yang ada di gereja kita atau di leher kita. Bukan dengan sebuah Alkitab di tangan kita atau stiker yang menempel pada mobil kita. Namun dunia harus mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan dengan kasih yang kita miliki terhadap satu sama lainnya. Rasisme di dalam gereja hanya akan menghalangi berkat-berkat Tuhan tercurah bagi gereja dan pribadi-pribadi. Jika gereja saling mengasihi, maka firman Tuhan digenapi. Berkat-berkat tercurah dan tanda-tanda mujizat menjadi nyata. Gereja-gereja akan bertumbuh dan lebih banyak jiwa akan dimenangkan bagi kemuliaan Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 7-12 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Juga di dalam Yesaya 58 ayat 9-12, "Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab.
engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, kami datang kepadamu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menghancurkan setiap kutuk yang datang ke atas kami sebagai tubuh Kristus melalui rasisme dan setiap penghalang berkat Tuhan bagi hidup kami dan gereja kami. Kami meminta pengampunan-Mu atas tingkah laku kami yang disebabkan prasangka kami sendiri. Bapa, saat ini kami bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang setelah kita bersama-sama belajar dan mematahkan 10 kutuk yang dapat menghalangi berkat Tuhan di dalam hidup kita, marilah kita tetap menjaga hati kita tetap bersih dan diisi terus dengan firman Tuhan, sehingga iblis tidak dapat menemukan celah untuk masuk kembali ke dalam hidup kita, serta membuat keadaan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Matius 12 ayat 43-45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, sahabat bijaksana, apabila Anda menyukai renungan kami ini, silahkan like dan subscribe untuk mendapatkan info-info video terbaru kami. Komentar serta doa-doa Anda juga sangat kami perlukan agar kami dapat terus diberikan hikmat untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sekian renungan kita kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.